Shalom semuanya, semangat sore. Mari dengan cepat kita buka 1 Tesalonika 4 ayat pertama. 1 Tesalonika 4 ayat pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah hidup kudus. Sekali lagi, hidup kudus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menegaskan sore hari ini, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang dikehendaki Allah, dan bagaimana kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang saya ajarkan untuk kita mencapai pahlawan iman. Bapak Ibu Saudara, hidup kudus itu merupakan hal yang mutlak harus dikerjakan oleh orang percaya. Tidak bisa disangkal, tidak bisa ditawar, tidak ada tawar-menawar. Hidup kudus. Rasul Paulus berkata bahwa kamu telah mendengar dari kami bagaimana harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu Saudara, semua pelayanan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan, semua persembahan yang kita berikan akan menjadi sia-sia ketika hidup kita tidak kudus. Karena hidup kudus inilah yang memperkenan Allah dalam hidup kita. Dan Rasul Paulus mengajarkan supaya kita lebih sungguh-sungguh. Artinya kita harus lebih serius. Jangan main-main dengan kekudusan.
Dan Rasul Paulus menjelaskan kekudusan berhubungan dengan percabulan. Semua yang berhubungan dengan percabulan itu adalah ketidakkudusan. Bapak Ibu Saudara, percabulan merupakan ranking 1 di dalam kehidupan pelayanan di gereja Tuhan, menempati ranking 1. Artinya banyak orang jatuh di dalam percabulan. Dan Rasul Paulus mengajarkan tentang kekudusan itu berhubungan dengan percabulan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, percabulan jelas berhubungan dengan seks. Entah sesama jenis atau lawan jenis. Dan segala sesuatu yang didorong dengan seks hawa nafsu, entah itu merupakan satu perbuatan atau perkataan atau niatan, semuanya yang berhubungan dengan seks, maka saudara jatuh ke dalam kenajisan. Hidup kudus tidak boleh ditawar. Pelayanan syarat utama yaitu hidup kudus. Demikian juga kalau kita mau mati sebagai pahlawan, hidup kudus. Dan hidup kudus itu sangat berhubungan dengan percabulan. Maka itu bagi saudara yang mengalami persoalan dengan percabulan, menikahlah. Rasul Paulus mengajarkan mengambil seorang istri, tapi bukan dengan hawa nafsu cabul. Anda menikah karena seks, bukan. Supaya saudara tidak jinah, free sex. Saudara, semua yang terhubung dengan seks itu pornografi, film-film porno, YouTube porno, konten-konten porno, semua itu percabulan. Saudara, hati-hati. Kegagalan semua pelayan Tuhan ada dalam percabulan. Kejatuhan hamba-hamba Tuhan ada dalam percabulan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara orang yang suka melihat film porno, mereka akan dipersiapkan masuk neraka. Karena mereka akan jatuh. Percabulan tidak bisa ditawar. Orang tidak bisa mengatakan, Pak, ini cabul kecil. Bahkan ada orang yang suka TTM. Saudara, TTM itu menghasilkan percabulan. Hati-hati dengan percabulan. Kejatuhan para pelayan itu karena awalnya TTM. Teman tapi mesra. Saudara, jangan singgung yang hal satu ini. Jika saudara mau selamat, pelayananmu akan hancur total. Tidak dinilai. Ada banyak terjadi, saudara, antara gembala dengan singer, antara WL dengan singer,
antara pemusik dengan singer, antara pelayan dengan pelayan, antara pendeta dengan majelis. Bapak Ibu Saudara, percabulan ini menggerogoti pelayanan di gereja. Virus ini masuk, Bapak Ibu Saudara, dengan pelan seperti air. Kenapa Rasul Paulus menulis bahwa percabulan ini adalah satu tingkat yang paling tinggi? Inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan ini tingkat paling tinggi karena Rasul Paulus merasakan. Rasul Paulus adalah seorang yang tidak menikah. Dan Rasul Paulus merasakan bahwa di dalam gereja tantangan terbesar adalah percabulan. Kenapa saudara? Karena gereja itu adalah kumpulan dari jemaat-jemaat atau imam-imam yang satu roh, yang satu hati, yang satu perasaan. Bahkan Paulus berkata sehidup semati. Bapak Ibu Saudara, sangat mudah bagi iblis untuk membuat para jemaat dan pelayan, para pemimpin untuk jatuh dalam dosa percabulan. Sangat mudah. Karena apa? Karena mereka satu roh, satu hati, satu perasaan, satu pikiran, satu keinginan. Sehingga kesatuan yang suci ini bisa dimasuki dengan api asing atau virus yang asing, yaitu percabulan. Sangat mudah jatuh saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di sebuah perusahaan, kenapa ada banyak bos jatuh dengan sekretarisnya, jatuh dengan pembantunya, jatuh dengan susternya, jatuh dengan orang dekatnya. Kenapa? Sekretaris semuanya. Karena mereka berkumpul terus. Karena mereka bertemu terus. Mereka sudah sepikiran, seperasaan, sepenanggungan. Nah, setan masuk. Masuknya setan itu dengan apa? Percabulan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita harus menang atas percabulan. Matikan dalam diri kita setiap roh percabulan. Kalau saudara belum menikah, hiduplah sebagai seorang yang suci. Hiduplah sebagai seorang yang kudus. Kalau saudara sudah menikah, hiduplah dengan hormat dalam kekudusan di pernikahan dengan pasanganmu. Matikan dalam dirimu untuk mencoba berlaku tidak benar di luar. Anda harus benar-benar mematikan. Bagi para janda, matikan roh birahi dalam dirimu. Saudara, demi nama Tuhan Yesus, matikan saudara. Birahi di dalam seorang janda bisa dimatikan. Dalam nama Tuhan Yesus, matikan. Seorang duda
engkau harus komitmen. Matikan dalam nama Tuhan Yesus roh birahi. Asal saudara sungguh-sungguh, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Bapak ibu saudara, hal ini penting, anak-anak muda juga. Selama anak-anak muda hidup dengan benar dalam kekudusan, matikan birahi anak-anak muda. Saudara, kuasa mematikan dan menghidupkan ada di mulut kita. Alkitab mengatakan, hati-hati dengan seorang janda yang mulai birahinya keluar. Saudara baca ayatnya ada di firman Tuhan. Maka janda ini dia terpisah dari Allah. Ada ayatnya saudara. Maka itu para janda matikan birahi saudara. Orang bertanya apakah bisa mematikan? Sangat bisa. Sangat bisa saudara. Ada orang yang karena kepahitan, saudara, dia membenci laki-laki selama-lamanya. Itu karena kepahitan. Buktinya dia tidak tertarik laki-laki, karena dia benci dengan laki-laki, bisa kok saudara. Seorang laki-laki juga karena dia benci dengan wanita, kepahitan, dia bisa mematikan ketertarikan dengan wanita. Jadi Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk hidup kudus, saudara harus memakai otoritas Allah. Khususkan bagi orang-orang yang menikah, birahi saudara khusus bagi pasangan saudara. Tidak ada lain. Oleh karena itu mari membangun hidup yang kudus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, semuanya akan sia-sia tanpa kekudusan. Sebab Allah adalah kudus. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu Saudara yang tidak menikah, engkau sudah mati birahimu. Bersyukur janda-janda yang mati birahinya, bersyukur duda-duda yang mati birahinya. Saudara seperti anak-anak kecil lagi, layani Tuhan karena saudara mendapat tempat yang utama. Orang-orang yang mau hidup selibat itu mendapatkan tempat utama sebagaimana yang baru saja kita baca di Wahyu 14. Wahyu 14 mengatakan bahwa orang-orang mengikuti Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus itu orang-orang perawan-perawan. Mereka tidak mengenal pasangannya. Di Wahyu 14 tadi kita baca. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa ada orang-orang yang hidup membiara, rela mereka sama sekali tidak memikirkan hal menikah karena percabulan di sana. Dan semua orang saudara jatuh dalam dosa percabulan. Bersyukur pintu anugerah dibuka. Masih ada kesempatan kita bertobat. Hampir semua orang jatuh dalam percabulan saudara. Apalagi hari ini. Bagaimana YouTube setiap hari, Facebook, tayangan-tayangan memunculkan percabulan. Oleh karena itu kita harus bertindak tegas. Kita harus komitmen khususnya para imam-imam pendoa bersama saya. Bagi saudara yang belum menikah, matikan birahi saudara. Sama sekali dah. Bagi yang saudara anak muda yang pacaran, hati-hati. Matikan birahimu. Nanti waktu menikah doa dibuka birahinya. Bagi para janda, udah matikan total. Kalau janda-janda yang muda mau menikah, serius menikah, menikahlah lagi. Asal Anda memilih yang tepat. Juga duda-duda.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus perangi percabulan ini. Dengan cara apa saudara memerangi? Dengan tindakan tegas. Kita harus komitmen. Kita pakai otoritas Allah. Karena siapa yang melawan ini, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sungguh sangat berhati-hati. Hidup kudus nomor 1. Hati-hati pelayan-pelayan. Hati-hati para janda dan ketemu duda. Hati-hati saya katakan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan pernah mencobai Tuhan. Karena kamu tidak akan pernah bisa bertarak kecuali kamu matikan. Mari kita menjaga kekudusan kita dengan serius hari ini. Karena itulah yang dikehendaki Allah dan perkenan Allah. Katakan amin. God bless you all. Uri pasande karapase. Kami bersyukur. Kami mau hidup kudus Bapa. Kami tidak mau main-main lagi. Hidup kudus adalah harga mati. Sebab kepahlawan akan gagal ketika kami tidak hidup kudus. Pelayanan kami gagal tidak ada artinya ketika kami kotor. Oleh karena itu Bapa, khususnya NCC Internasional dan gereja yang hamba gembalakan, kami komitmen hidup kudus. Kami komitmen dan memakai otoritas Allah, bahwa kami mematikan hal-hal yang berbau percabulan, birahi-birahi dalam diri kami. Kami matikan dalam nama Tuhan Yesus, dikhususkan hanya untuk pasangan pernikahan yang sudah diberkati. Ya Bapa, kami tidak mau tergoda, karena barang siapa menolak ini, mereka menolak Allah. Kami tidak mau menolak Engkau. Ya Bapa, biarlah hidup kudus terjadi di tengah NCC Internasional, di tengah pelayanan hamba-Mu. Dan kami mengerti hal ini. Hamba menyerahkan semua imam-Mu yang bertugas sepanjang malam hari sampai jam 12 malam, bahkan dini hari, Engkau mengurapi. Dan juga semua imam-imam-Mu yang bersama hamba-Mu sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan, amin. God bless you all.